Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Siapa ini? Sama saja. Ya, Bu. Baiklah, mari kita berdoa. Dan Yesus yang belajar. Amin. Terima kasih Sana. Ya, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sarna, Hadir, Bu. Erna, Hadir, Bu. Sania, Hadir, Bu. Bica, Hadir, Bu. Gaby. Hadir, Bu. Oke, baik. Berarti anak-anak Ibu hadir semua kan? Hadir, Bu. Nah, materi kita hari ini tentang teks narasi. Nah, tujuan kita mempelajari teks narasi itu apa? Agar peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Nah, di sini Ibu akan membuat pertanyaan. Suara hewan apa aja yang pernah kalian dengar? Bagaimana suara hewan tersebut? Banyak ya jenis suara hewan itu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Sebelumnya ada yang tahu teks narasi itu apa? Oh, tidak ada ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan teks narasi tersebut. Teks narasi tersebut adalah teks yang mengisahkan atau menceritakan suatu peristiwa menurut urutan waktu yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Nah, contoh teks narasi itu apa? Teks narasi contohnya itu seperti novel, cerpen, dongeng, dan lain-lain. Nah, tujuan kita mempelajari teks narasi itu yaitu untuk menambah pengetahuan kita, memberikan informasi, atau menghibur para pembacanya. Nah, di sini Ibu akan memberikan suatu rekaman video. Tolong didengar ya anak-anak. Ya, Bu. Shalalalalalalalala, oh shalalalala. Sedang duduk si keledai yang sedang berjalan melewati hutan. Iya, kali ini dia akan mengantarkan susu ke petani, seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini, Dodo lebih bersemangat untuk mengantarkan susu. Bukan hanya karena matahari bersinar dengan terang dan bunga-bunga bermekaran. Ini juga karena Dodo akan mengantarkan botol ke sebelumnya. Kata ayah, Dodo, kalau kamu sudah berhasil mengantar botol ke-10, maka kamu boleh meminta apa yang kamu suka. Karena itu semua, Dodo jadi lebih bersemangat. Sepanjang jalan, Dodo menaruh botol susunya di kepala. Ia pun terus bersenandung. Dan sesekali, ia pun melihat kelinci yang ditemui atau anak kecil yang sedang menyeberang. Halo, selamat pagi semua. Sapa Dodo dengan hangat. Ternyata tidak hanya itu, ia pun beberapa kali mampir ke tepi jalan untuk melihat bunga-bunga yang bermekaran. Dia kemudian menarik nafas panjang untuk mencium wangi-wangi bunga. Wah, wanginya sangat segar, membuat hariku semakin menyenangkan. Tidak sabar, aku akan mendapatkan apa saja yang aku inginkan.
sambil terus berjalan dan berhayal. Tak berhenti di sana teman-teman. Dodo masih melanjutkan hayalannya. Atau bagaimana kalau aku meminta uang yang banyak? Kalau aku memiliki uang yang banyak, pasti aku dapat membeli apa yang aku inginkan. Aku akan membeli mainan baru dan akan memainkannya bersama Bom Silva. Pasti itu akan memujiku karena mainanku baru dan wah. Dodo terjatuh. Begitu pula dari botol susu yang ia taruh di kepalanya. Tidak, botol susuku pecah. Bagaimana ini? Ungkap Dodo bersedih. Tadi, saking senangnya Dodo berhayal, ia sampai lupa untuk melihat jalan. Ternyata, di depannya ada batu yang sedikit lebih besar. Tak sengaja Dodo sandung. Lantas ia pun terjatuh. Kalau saja ada tahu, pasti aku akan memberaninya. Dan botolku sepuluhku. Kali ini pecah, aku tidak bisa minta kamu ke ayah. Baiklah anak-anak, apakah kalian fokus mendengarkan cerita yang ibu berikan? Fokus, Bu. Nah, di sini ibu akan bertanya, apa judul dari cerita rekaman yang ibu berikan? Dodo dan botol susu. Dodo dan susu dengan botol. Dan botol susu. Ya, judul cerita yang ibu berikan adalah Dodo dan botol susu. Nah, kalau kalian fokus mendengarkan cerita yang ibu berikan, coba salah satu kalian maju ke depan, menceritakan sedikit isi cerita yang ibu berikan. Saya, Bu. Oke, Satna. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan isi dari cerita Dodo dan ke-10 botol. Dodo merupakan seorang pengantar susu. Nah, pada saat dia akan mengantarkan botol ke-10-nya, ayahnya berpesan kalau dia bisa mengantarkan botol ke-10, dia akan mendapatkan hadiah apa saja yang dia minta. Namun, Dodo selalu berhayal dalam perjalanan sehingga dia tidak melihat di depannya ada batu. Kemudian dia tersandung dan botol susu tersebut pecah. Akhirnya dia menangis dan tidak bisa mendapatkan hadiahnya. Sekian, Bu. Oke, baiklah teman-teman, kasih tepuk tangan pada kita. Oke, baik. Berarti kalian sudah mengerti materi yang ibu berikan. Nah, di sini ibu akan memberikan lembar kerja atau LKPD. Tapi sebelumnya ibu akan memberikan membuat kelompok. Dua kelompok, yang pertama kelompok ini dan kelompok yang kedua. Tolong dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, kalau nggak paham bisa bertanya sama ibu ya anak-anak. Ya, Bu. Bu, jawabannya ditulis di sini, Bu. Iya, di sini saja ya. Ya, Bu. Sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, di sini ibu meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju menceritakan apa yang kalian pilih. Oke, Bu. Oke, Bu. Karena kelompok lagi. Ini bebas kita. Dimulai dari kelompok pertama.
Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, kami mendapat cerita tentang semut dan belalang. Pertanyaannya, tuliskan apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, di cerita ini teman-teman, semut dan belalang yang mempunyai kepribadian yang berbeda, yang dimana semut merupakan seorang pekerja keras, sedangkan belalang hanya bermalas-malasan dan tidak mementingkan hari esok. Nah, yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Nah, menurut kelompok kami, sikap belalang ini terlihat sombong, pemalas, dan angkuh ya teman-teman. Lalu yang ketiga, bagaimana menurutmu sikap semut? Menurut kelompok kami, sikap semut ini yang perlu dicontoh karena dia bekerja sama, bekerja keras, dan mementingkan untuk hari esok. Sekian, Bu. Dan kelompok 2. Dari kelompok kami, yaitu apa yang terjadi dalam cerita semut dan belalang itu adalah semut dan belalang adalah dua orang yang berbeda sifat, di mana semut adalah seorang yang sangat rajin dan belalang yang hobi bernyanyi. Suatu ketika waktu musim dingin akan tiba, semut dengan giat bekerja sama dengan teman-temannya untuk mencari makanan karena ia akan mengetahui bahwa musim dingin tiba makanan akan sulit didapatkan. Dan ia pun bertemu dengan belalang. Belalang menertawai si semut karena melihat si semut sangat giat mencari makanan. Hingga akhirnya pada musim dingin tiba, belalang pun yang hobi bernyanyi dan tidak mencari persediaan makanannya, akhirnya kelaparan dan menemui si semut untuk meminta makanan. Dengan baik hati, semut pun memberikan makanannya dan memberikan nasihat untuk belalang. Jadi, menurut saya sikap si belalang di sini adalah seorang yang ceroboh, orang yang pemalas, sombong dan sepele dengan hal-hal kecil. Dan semut di sini adalah kepribadian yang sangat gigih, rajin dan mau bekerja sama. Oke, baik anak-anak, tolong kasih apresiasi tepuk tangan buat teman kita ya. Nah, kesimpulan dari cerita yang dapat kita dapatkan adalah belalang dan semut itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, kepribadian si belalang itu sifatnya itu ceroboh, pemalas, sepele, dan sombong. Sedangkan semut itu hewan yang kerja keras, baik, dan rajin. Nah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tania, Bu. Coba Tania. Baiklah, Bu. Pelajaran hari ini tentang teks narasi. Jadi teks narasi itu ada jenisnya, ada dongeng, ada novel. Dan hari ini kita belajar tentang dongeng, Bu. Ceritanya tadi itu, Bu. Jadi dari kita bisa mendengarkan audio, dan dari audio kita tahu unsur-unsur pada cerita tersebut, seperti apa yang terjadi, siapa tokoh-tokohnya, seperti itu, Bu. Oke, bagus Tania. Nah, Ibu akan bertanya hal menarik apa yang kalian dapatkan dari materi yang Ibu berikan. Bu, Jadi, hal menarik yang pada hari ini terjadi, Bu, yaitu dalam membaca tadi, Bu, dalam diskusi yang belalang dan semut. ya, Karena dari situ, Bu, banyak yang dapat diambil untuk pelajaran kami anak-anak ini. ya betul. Ada lagi? Saya, Bu. Banyak. Menarik itu ketika udah ngajar ada audio, jadi kami itu nggak ngantuk, kami mendengarkan cerita seperti itu. Ya. Nah, oke anak-anak, sebelum kita pulang, kita berdoa dan bernyanyi.
Richard, tolong ke depan. Memiliki doa dengan kita hati. Mari kita bernyanyi lagu si Panggilan. Cerita. Ayo berdiri teman-teman. Oke, mari kita nyanyi 1, 2, 3. Gelang si Panggilan, gelang birama-rama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kami sudah sering membaca. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Richard. Sama Ibu. Oke anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Nanti kalau pulang, langsung pulang ya, jangan main-main di jalan. Iya. Selamat siang anak-anak. Sama.